A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabin ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puja teruntut Allah Azza wa Jalla. Kami pesankan bagi generasi pemuda, jangan dulu bermain cinta sebelum tahu ilmu agama. Akor puji teruntuk Rabbul Ijati. Kami pesankan bagi generasi pemudi, jangan dulu bermain laki-laki sebelum bisa mengaji. Akor salawat bertangkaikan salam, semoga kita tetap tercurahkan junjungan kita. Siapakah beliau? Beliaulah tidak lain tidak bukan ila habibina wa syafi'ina ya maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaih. Oke, jika saya pada hari sore ini menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul beriman itu indah atau rukun iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi anjala rasuli wal kitabil ladzi anjala min qabl wa may yaghfir billahi wal kitabi wa rasuli wal yaumil akhir faqad dalalan baidah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan kepada kitab atau lagu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir pada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, atau kitab-kitabnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itulah tersesat sejauh-jauhnya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Lalu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu an tu'minuna billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhiri wal mu'minu bil qadar wal khairuhi wa yasr. Yang artinya iman adalah engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan engkau percaya pada qadarnya Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita memasuki alang baiknya, kita guys, you like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, kita langsung saja. Ada 6 rukun iman, yaitu yang pertama yaitu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam atau yang terakhir, iman kepada qadar dan qadarnya Allah, yang baik maupun yang buruk, alias takdir. Oke, yang pertama, iman pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah ada 20, begitu juga dengan sifat mustahilnya dan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat segala sesuatu meminta kepadanya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang tidak ada satupun makhluk yang setara dengan dia atau menyamai dengannya. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang dimaksudnya Allah itu cuma ada satu. Tuhan itu ada satu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah tempat segala meminta segala sesuatu. Kita minta kaya, Allah kasih. Kita minta suami ganteng, istri yang cantik, dan apapun itu Allah berikan pada kita semua. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun makhluk yang setara dengan dia. Jadi janganlah kita menyembah berhala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita satu-satunya. Iman yang kedua, yaitu adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail membagi rezeki. Israfil peniup sangkakala pada hari kiamat. Israel mencabut nyawa bagian berjiwa. Munkar dan Nakir bertanya pada manusia di alam barzah. Rokib mencatat amal kebaikan di sebelah kanan. Atid mencatat amal keburukan manusia yang ada di sebelah kiri. Malik penjaga neraka dengan karakternya bengis, kejam, dan masih banyak lagi. Ridwan penjaga surga dengan karakternya lemah lembut, sopan, santun, dan banyak lagi. Tetapi yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui cuma ada 10. Kalau persis jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu. Wallahu alam, cuma malaikat itu ada berapa. Tetapi yang kita wajib cuma ada 10. Malaikat Allah ini adalah makhluk yang paling taat sekali kepada Allah. Taat beribadah dan taat apapun itu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka tugas, langsung gesitnya malaikat. Subhanallah, Masya Allah. Taat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau lanjut? Mau lanjut? Besok, 5 menit kemudian. Nah, sudah apa belum? Lanjut besok, Yesterday, you know? Oke? Oke, kita langsung saja. Yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang disampaikan atau diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur yang disampaikan atau diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Kipti. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Suryani. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu adalah Al-Quranul Karim, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad baginda, yaitu Nabi kita adalah Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahasa Arab, you know, yesterday, besok, Oke, kita langsung saja. Yang kelima, yang keempat, iman kepada 4 yaitu iman kepada Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi. Tetapi yang persis jumlahnya, banyaknya cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu.
Sama seperti malaikat tadi, yang wajib cuma 10. Tapi kalau jumlah keseluruhannya hanya Allah yang tahu, wallahu alam. Sama saja seperti nabi ini yang wajib 25. Kalau keseluruhannya wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Masih banyak nabi atau rasul Allah yang lain selain 25 nabi. Nah, apa perbedaan nabi dan rasul? Kalau nabi disampaikan kepada dirinya sendiri, kalau rasul dirinya sendiri dan disampaikan kepada seluruh umatnya. Itu perbedaan nabi dan rasul. Yesterday you know, paham sampai sini? Besok we. Oke. Ini saya masih teringat dengan cerita Nabi Adam alaihissalam. Pada suatu hari hiduplah seorang yang paling ganteng, gagah perkasa. Dialah yang bernama Nabi Adam alaihissalam. Dia lahir di surga. Langsung besar lah. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan suruh malaikat belajar mengenai benda-benda yang ada di surga itu. Contohnya, ini langit, itu bulan, matahari, dan masih banyak lagi. Dari situlah wawasan malaikat, seluruh malaikat dan Nabi Adam tertinggi. Lah tahu galau, oh ini matahari, itu bulan, dan masih banyak lagi. Itu planet, itu awan, masih banyak lagi. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di surga bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kecuali iblis. Iblis tidak mau bersujud pada Nabi Adam alaihi salam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya pada iblis, wahai iblis, kenapa kau tidak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Aku diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Dengan jawaban sombongnya iblis, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengusir iblis ke dalam surga. Get out, go iblis dari surga ini. Saya muak melihat rai atau wajahmu. Lalu iblis pun berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan janjinya itu, aku akan menggoda anak cucu sampai ke garis keturunan Nabi Adam, sampai ke hari kiamat, menggoda untuk berbuat maksiat dan mengajak anak cucu Nabi Adam untuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Allah subhanahu wa ta'ala pun menerima janji itu. Dari situlah Nabi Adam alaihissalam dan iblis bermusuhan. Lalu Nabi Adam masih saja menikmati keindahan yang ada di dalam surga. Makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, dan masih banyak lagi. Tetapi dia kesepian. Lalu Nabi Adam alaihissalam ketiduran. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk kirinya Nabi Adam alaihissalam, kalau tidak salah. Tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Dan hiduplah Siti Hawa. Lepas bangunnya, Nabi Adam pun terkejut. Siapakah engkau? Saya adalah Siti Hawa, pendampingmu. Dan aku adalah Adam. Romantisnya. Dan mereka pun menikmati keindahan yang ada di dalam surga. Lalu iblis pun mengintip, mengamati si Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya itu. Lalu iblis pun beribu upaya untuk Nabi Adam diusir dari surga. Melalui Nabi Adam harus memakan buah kuldi. Lalu iblis membujuk Nabi Adam. Sampai-sampai
Siti Hawa memberikan buah kuldi itu. Lalu Nabi Adam alaihissalam pun menolak, dan lama-kelamaan makanlah buah kuldi itu tersebut sepasang suami istri. Dari situlah auratnya terbuka. Auratnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa terbuka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, marah kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Kan sudah kuperingatkan, jangan makan buah ini, apalagi menyentuh buah ini, yaitu adalah buah kuldi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan mengusir sepasang suami istri, yaitu adalah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ke bumi, ke dunia. Konon Nabi Adam alaihissalam turun di Hindia, sedangkan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Setelah 300 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Mereka sedihnya terharu, nangis, dan terlahirlah Qabil dan Habil sampai ke garis turunannya, sampai Nabi Adam alaihissalam wafat. Sekian, terima kasih. Yang kelima, rukun iman yang kelima yaitu adalah iman kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana-mana makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggal atau mati. Tetapi di sisi lain, dunia ini akan berakhir. Kemudian kita akan hidup di alam yang selanjutnya, alam yang abadi, yaitu alam akhirat, baik itu surga maupun neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihni manfus. Fa amma man saqulat mamazinu wa huwa fi isyati radiyah wa amma man khaffat mamazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti larun-larun yang bertebangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Maka adapun berat di mengabaikannya, maka tempat beliau adalah tempat yang memuaskan, yang senang. Dan adapun yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat beliau adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah? Hawiyah itu yaitu adalah api yang sangat panas. Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mamay ya'mal misqala dzarratin khairan yara, mamay ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Maka barang siapa yang mengerjakan seberat biji jaro pun, saya akan melihat balasannya. Dan apabila mengerjakan keburukan seberat biji jaro pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Sama seperti ayat 7 tadi. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Nanti pada suatu di hari kiamat nanti ada satu makhluk yang sangat mengerikan. Siapakah beliau? Dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal laknatullah alaih, katanya disebut dengan Dajjal. Ada kodok si bermata satu. Ada kodok Dajjal. Berhati-hatilah dengan Dajjal, apalagi fitnahnya. Apabila engkau bertemu dengan Dajjal, maka mengucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, mantapkanlah akidahmu. Apabila engkau bertemu dan tertangkap oleh Dajjal, maka pilihlah yang di sebelah kanannya, yaitu adalah api. Yang sebelah kirinya, yaitu adalah air. Karena dia ini mengalihkan topik pembicaraan, mengalihkan fakta.
api menjadi air, air menjadi api. Maka kita sebagai orang yang berpikir, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pilihlah yang sebelah kanannya, yaitu adalah api, kebalikannya air. Kalau orang kafir pasti pilih air. Kalau air itu di sebelah kiri, kebalikannya api. Maka kita pilihlah yang sebelah kanannya, yaitu adalah api, kebalikannya air. Pilihlah api. Berhati-hatilah sama makhluk yang bernama Dajjal ini. Selain Dajjal, di hari kiamat nanti muncul yang namanya binatang berbisa yang bisa berbicara bahasa manusia. Dan masih banyak lagi. Dan salah satunya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini sekarang sudah ada di sebuah tembok yang besar yang masih misterius, tidak tahu entah di mana. Dan dia akan datang di hari kiamat nanti. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini dia akan mati sendirinya. Seakan-akan mati sendiri, tidak dibunuh oleh Nabi Isa, Imam Mahdi maupun bala tentaranya. Dia akan mati dengannya diri sendiri. Mati sendiri dia, Ya'juj dan Ma'juj. Kecuali Dajjal dibunuh dan dilawan oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam beserta bala tentaranya. Di rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk, atau yang disebut dengan takdir. Ada dua, takdir mu'alaq sama takdir mubram. Kalau takdir mu'alaq, takdir yang tidak bisa diubah. Kalau takdir mu'alaq, kalau takdir mubram yang bisa diubah, seperti kalau yang mu'alaq, takdir yang bisa diubah, seperti meninggalnya seseorang, itu tidak bisa diubah. Mu'alaq. Kalau mubram bisa. Contohnya adalah rahasia. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ampunannya. Akhirul kalam, shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. You know, yesterday jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Kita ketemu lagi di channel YouTube-nya saya, Muhammad Suryananda Al-Fatoni Hawaktoni, di minggu depan. Oke, see you, bye.